Shalom. God is good all the time. Tuhan itu baik dan sangat baik di setiap waktu. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Mestawa. Semoga video kali ini memberkati kita. Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini, saya mengangkat tema kita, gaya hidup. Apa gaya hidupmu sekarang ini? Apa gaya hidup kita sekarang ini? Kalau kita melihat setiap gaya hidup kita di Indonesia ini saat ini adalah memakai masker. Kenapa kita harus menjadikan gaya hidup kita itu, saudara? Karena sekarang ini COVID-19 masih merajalela di Indonesia ini. Tetapi saya berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah sebuah gaya hidup kita saat ini. Yaitu kita mengikuti anjuran pemerintah bahwa kita harus memakai masker. Kita harus jadikan gaya hidup kita supaya kita selalu sehat. Jadi ada juga gaya hidup kita pribadi, saudara. Sekarang ini kan kita sudah di lockdown atau kita dirumahkan. Kalau orang yang di dalam pekerjaan mereka sudah dirumahkan. Apa gaya hidup kita di rumah? Apa yang kita lakukan di rumah? Kalau pemerintah menyuruh kita harus olahraga, harus jaga kesehatan agar virus COVID-19 ini tidak cepat tertular kepada kita. Kita harus olahraga, satu itu kita harus minum vitamin. Itu menjadi gaya hidup. Jadi apa yang saya katakan kepada kita pada saat ini? Apa gaya hidup kita sebagai anak Tuhan pada saat ini? Nah, ini yang harus kita tahu. Anak Tuhan harus ada gaya hidupnya sendiri. Anak Tuhan harus ada pribadinya yang gayanya unik, yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, dan yang menjadi berkat bagi orang lain juga. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gaya hidup seseorang ditentukan dengan masa depannya nanti. Kalau gaya hidup kita saat ini hancur-hancuran, merokok, kalau gaya hidup kita saat ini pesta pora, kalau gaya hidup kita pada saat ini minuman keras, kalau gaya hidup kita saat ini membuang-buang waktu, kalau gaya hidup kita saat ini seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, maka masa depanmu itu yang menentukan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya tanya, apa gaya hidupmu pada saat ini sebagai anak Tuhan? Apakah ketika kita sudah ada di rumah saat ini, apakah gaya hidup kita takut akan Tuhan? Apakah itu gaya hidup kita melayani Tuhan? Apakah itu gaya hidup kita merenungkan firman Tuhan? Apakah itu gaya hidup kita tetap menghasilkan buah? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini menarik saudara. Kenapa saya katakan ini menarik? Inilah sebuah gaya Mazmur Daud pada saat itu. Gaya hidupnya, dia suka menulis syair-syair. Jadi apa sebenarnya gaya hidup kita saat ini? Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa gaya hidup kita seharusnya begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk di dalam perkumpulan pencemooh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Yang menariknya adalah ketika jalan atau gaya hidup kita pada saat ini tidak mudah terpengaruh kepada orang yang berbuat dosa, maka dikatakan firman Tuhan kita harus bahagia. Itu jalan, itu gaya hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya menjelaskan kepada kita bahwa orang yang di dalam Tuhan, kalau gaya hidupnya adalah suka memuji Tuhan, kalau gaya hidupnya suka berdoa, kalau gaya hidupnya suka mengasihi orang, kalau gaya hidupnya suka melayani, saya pastikan hidup kita pasti bahagia. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau gaya hidup kita saat ini suka sakit hati, suka dendam, suka bersaing dan menjatuhkan orang lain, maka kita tidak akan maju. Maka itu bukan gaya hidup yang baik. Tetapi apa yang saya katakan pada saat ini, harus memiliki gaya yang unik di dalam Tuhan. Seperti dikatakan ayat yang ketiga ini, ia seperti pohon. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melihat pohon itu, saudara. Kalau pohon itu dikatakan di sini adalah ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi artinya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau gaya hidup kita pada saat ini adalah merenungkan kasih Tuhan, ingat satu hal, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Apapun yang kita lakukan pasti ada buahnya. Kalau gaya hidup kita pada saat ini mencintai Tuhan sepenuh hati kita, ingat satu hal, Tuhan mengenal. Kita melihat ayat yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau jalan kehidupan kita pada saat ini hambur-hamburan, kalau jalan kehidupan kita pada saat ini kacau balau, kalau jalan gaya kehidupan kita pada saat ini tidak jelas, pendirian kita tidak jelas, maka saya katakan itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak menemukan gaya hidup yang sejati itu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gaya hidup apa yang kita miliki pada saat ini? Apakah gaya hidup yang baik atau yang tidak baik? Kalau gaya hidup yang baik adalah dia senang teguran, dia senang dimotivasi, dia senang dibimbing, dia senang dibilangin, dia senang kalau dikoreksi, dia senang dibentuk, dia senang ditegur. Kalau gaya yang tidak hidup yang tidak baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu sebaliknya, dia tidak suka dibilangin, dia tidak suka dimotivasi, dia tidak suka berkumpul kepada orang-orang yang baik. Mana yang kita miliki pada saat ini? Apakah gaya hidup yang baik atau gaya hidup yang buruk? Ingat satu hal saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita memiliki gaya hidup yang baik, Tuhan akan mengenal kita. Dan apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau gaya yang tidak baik, kita harus membacanya. Ada buktinya sini saudaraku yang terkasih. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Yang berikutnya, ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah gaya yang tidak baik. Kita tidak tahan dengan teguran orang, kita tidak tahan dengan motivasi orang. Sedikit saja kita tersinggung, kita sudah sakit hati. Sedikit saja kita ditegur, kita sudah mulai meninggalkan pelayanan. Sedikit saja kita diarahkan di dalam pelayanan, kita sudah mulai, saya tidak mau melayani lagi, saya tidak cinta Tuhan lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat satu hal, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang kukasihi itu kupukul dan kuhajar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah gaya hidup kita pada saat ini. Kalau kita mau dibentuk, harus gaya hidup kita adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita mau berhasil, gaya hidup kita adalah mencintai Tuhan. Kalau kita mau berhasil, gaya hidup kita adalah tetap di dalam Tuhan.
Kalau kita mau sukses ke depan, gaya hidup kita adalah harus berdoa. Kalau kita mau sukses, gaya hidup kita adalah harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita perbuat pasti berhasil. Kesimpulan yang saya buat pada saat ini, orang yang memiliki gaya hidup yang baik, Tuhan mengenal setiap jalannya dan apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa ke video selanjutnya.